teman-teman semua. Eh, Kali ini kita akan mempelajari tentang frasa dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang frasa, mari kita lihat terlebih dahulu pengertian frasa itu sendiri. Ini menurut KR tahun 2003, di mana frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak berpredikat, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Fungsi sintaksis ini kita tahu bahwa di dalam sintaksis itu ada fungsi subjek, kemudian ada fungsi predikat, kemudian objek ataupun keterangan dan juga pelengkap. Nah, ini yang disebut fungsi sintaksis. Perlu ditekankan di sini bahwa gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat ini maksudnya bahwa jika suatu kata memiliki dua fungsi di dalam kalimat, maka gabungan kata tersebut bukan merupakan sebuah frasa. Ini tadi menurut KR 2003 tahun 2003 ini ya. Saya ingin memperjelas juga pernyataan saya tadi bahwa misalkan ada contoh kata pisang goreng dan goreng pisang. Pisang goreng ini merupakan subjek karena dia memiliki satu fungsi saja di dalam kata tersebut, gabungan kata tersebut. Tapi kalau goreng pisang itu adalah bukan merupakan frasa karena dia memiliki dua fungsi di situ, yaitu fungsi goreng sebagai predikat dan juga pisang berfungsi di situ sebagai objek. Jadi jika kita lihat lagi bahwa pisang goreng itu karena memiliki satu fungsi saja yaitu subjek, maka dia digolongkan ke dalam frasa. Sedangkan kalau goreng pisang itu bukan frasa karena dia memiliki dua fungsi yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Kemudian berikutnya menurut beberapa ahli ini ada Krida Laksana juga kurang lebih sama dengan pengertian dari KR tadi, bahwa frasa sebagai suatu fungsi terkecil yang memadukan kalimat. Kemudian frasa juga sebagai satu bentuk merupakan gabungan kata. Ini menurut Krida Laksana dan kawan-kawan kurang lebih sama bahwa sintaksis ini adalah gabungan kata yang hanya memiliki satu fungsi saja di dalam kalimat. Jika dia memiliki dua fungsi atau lebih, maka tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah frasa. Seperti itu. Kemudian berikutnya di sini, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Ini menurut Ramlan tahun 2001, bahwa artinya sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap ataupun keterangan, maka masih bisa disebut sebagai frasa. Apa contohnya? Kemudian kita bisa lihat contohnya di sini, bahwa ada kalimat kakek tua itu sedang berjalan-jalan di samping toko. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa kakek tua itu kita kategorikan sebagai subjek, kemudian sedang berjalan-jalan kita lihat sebagai predikat, dan di samping toko adalah keterangan tempat ya, seperti itu. Jadi kalimat di atas terdiri atas frasa yang masing-masing memiliki fungsi sintaksis subjek, kemudian predikat, kemudian keterangan, dan tidak melampaui batas salah satu fungsi serta berfungsi untuk memadukan kalimat itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kakek tua itu adalah subjek, maka dia adalah satu frasa. Kemudian sedang berjalan-jalan itu merupakan predikat, dia adalah satu frasa juga. Kemudian di samping toko adalah keterangan, jadi dia adalah satu frasa juga. Jadi kita bisa lihat di sini kalimat ini memiliki tiga frasa. Kita lihat tadi pengertian frasa bahwa frasa itu hanya memiliki satu fungsi saja di dalam kalimat. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk menentukan berapa jumlah frasa dalam satu kalimat ini, maka kita bisa lihat, kita bisa hitung saja fungsi dari berapa fungsi dari kata yang ada dalam kalimat tersebut. Maka itulah jumlah frasanya. Maka kita lihat di sini, kakek tua itu sedang berjalan di samping toko ini ada tiga frasanya, yaitu kakek tua itu
sedang berjalan-jalan, dan di samping toko karena memiliki 3 fungsi, yaitu Pektua itu sebagai subjek, sedang berjalan-jalan sebagai predikat, dan kemudian di samping toko itu adalah sebagai keterangan. Begitu pula dengan kita bisa melihat kalimat-kalimat lainnya. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis frasa. Nah, jenis-jenis frasa dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan kedudukan kedua unsurnya dan berdasarkan kategorinya. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu berdasarkan kedudukan kedua unsurnya, frasa ini dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama, frasa koordinatif dan frasa subkoordinatif. Frasa koordinatif yaitu frasa yang kedudukan unsur-unsurnya setara. Contohnya, ayah, ibu, kamu cantik. Jadi, pada frasa koordinatif tidak dibubuhi kata keterangan seperti sangat ataupun sekali. Kedua adalah frasa subkoordinatif. Frasa subkoordinatif yaitu frasa yang kedudukan unsur-unsurnya tidak setara. Contohnya, cantik sekali atau keren sekali. Jadi, pada frasa subkoordinatif ini dapat dibubuhi kata keterangan seperti kata sekali ataupun kata sangat. Contohnya, kamu cantik sekali atau kamu sangat cantik. Nah, yang kedua berdasarkan kategorinya. Nah, kalau berdasarkan kategorinya, frasa dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa preposisi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai frasa nomina. Jadi, pada frasa nomina ini dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu frasa nomina koordinatif dan frasa nomina subkoordinatif. Jadi, pada frasa nomina koordinatif, setiap unsur-unsurnya itu setara. Contohnya tadi sama seperti pada frasa koordinatif, yaitu ayah, ibu, atau penjual dan pembeli. Yang kedua, frasa nomina subkoordinatif. Frasa nomina subkoordinatif adalah frasa nomina yang kedudukan unsur-unsurnya tidak setara. Jadi, ia berbeda dengan frasa nomina koordinatif. Karena pada frasa nomina koordinatif, setiap unsur-unsurnya itu setara. Sedangkan pada frasa nomina subkoordinatif, unsur-unsurnya tidak setara. Selanjutnya kita memasuki contoh dari frasa nomina subkoordinatif. Nah, contoh dari frasa nomina subkoordinatif yaitu misalnya nomina dengan nomina atau kata benda dengan kata benda. Contohnya rumah paman, ujung tiang, cincin emas, jeruk purut, sate kambing, dan lain-lain. Nah, pada contoh-contoh tersebut yang menjadi inti dari semuanya adalah dari rumah paman, yang menjadi intinya adalah rumah. Yang kedua, ujung tiang intinya adalah tiang. Cincin emas intinya adalah cincin. Jeruk purut yang menjadi intinya yaitu jeruk. Sate kambing dan yang menjadi intinya adalah kambing. Jadi, yang menjadi inti dari setiap contoh-contoh tersebut itu merupakan nomina. Jadi, pada frasa nomina subkoordinatif itu yang menjadi inti pada setiap contohnya itu adalah nomina atau kata bendanya. Nah, yang kedua, verba dengan nomina. Nah, contohnya halaman parkir, pisau cukur, sambal goreng, dan tukang pukul. Nah, dari contoh-contoh tersebut yang menjadi inti adalah kita mencari kata yang merupakan kata benda. Nah, dari halaman parkir yang menjadi inti adalah halaman. Yang kedua, pisau. Yang ketiga, sambal goreng yaitu sambal, dan yang keempat tukang pukul yaitu tukang. Jadi itu merupakan inti atau bentuk nomina atau kata benda dari setiap contoh tersebut. Jadi pada frasa nomina subkoordinatif itu setiap kata atau setiap contoh itu yang menjadi intinya yaitu terletak pada kata benda atau frasa nominanya. Untuk contoh-contoh selanjutnya seperti nomina dengan adjektiva, nomina dengan adverbia, numeralia dengan nomina, nomina dan numeralia, dan nomina dengan demonstratif, semuanya sama seperti nomina dengan nomina dan nomina dengan verba, hanya pada nomina dan adjektiva itu di mana kata benda digabungkan dengan kata sifat. Lalu kalau nomina dengan adverbia itu nomina atau kata benda itu dicampur dengan
kata keterangan seperti saja, hanya, seperti pada contoh yaitu air saja. Yaitu numeralia dan nomina. Nah, pada numeralia dan nomina ini contohnya yaitu 10 ekor budak butir telur, di mana kata nomina itu digabungkan dengan numeralia. Begitupun dengan numeralia begitu pula dengan nomina dan numeralia. Sedangkan pada nomina dan demonstrasi yaitu kata benda itu digabungkan dengan kata penghubung, seperti contoh orang itu sekolah ini. Nah, inti dari semua contoh-contoh itu seperti yang saya sudah jelaskan pada pertama, bahwa yang menjadi inti adalah pada nominanya atau kata bendanya. Yang berikutnya frasa verba. Frasa verba dibagi menjadi dua, yaitu frasa verba koordinatif dan frasa verba subordinatif. Frasa verba koordinatif adalah frasa verba yang kedudukan unsur-unsurnya sudah setara. Contohnya, tambah kurang, jual beli, makan minum, peluk cium. Yang paling penting dalam frasa verba adalah bisa disisipkan dengan kata dan. Misalnya, tambah kurang jika disisipkan dengan kata dan maka akan menjadi tambah dan kurang. Yang berikutnya frasa verba subordinatif. Frasa verba subordinatif adalah frasa verba yang kedudukan unsur-unsurnya tidak setara. Contohnya, tidak membayar, sering muncul, kurang bergaul, mau mandi, belum mengajar. Dari contoh-contoh tersebut merupakan gabungan dari kata sifat dan kata kerja. Yang berikutnya, contoh berikutnya hanya minum saja. Contoh ini merupakan gabungan dari kata sifat dengan kata kerja dan kata sifat. Yang paling penting dalam frasa verba subordinatif adalah frasa verba dapat mengalami perluasan. Misalnya, tidak mau datang. Dari kata tersebut, frasa verba dapat mengalami perluasan. Yang berikutnya frasa adjektiva. Frasa adjektiva dibagi menjadi dua, yaitu frasa adjektiva koordinatif dan frasa adjektiva subordinatif. Frasa adjektiva koordinatif adalah frasa adjektiva yang kedudukan unsur-unsurnya telah setara. Contohnya, baik buruk, tua muda, cantik jelita. Yang paling penting dalam frasa adjektiva koordinatif adalah bisa disisipkan dengan kata dan. Misalnya, baik buruk jika disisipkan dengan kata dan maka akan menjadi baik dan buruk. Yang berikutnya frasa adjektiva subordinatif adalah frasa adjektiva yang kedudukan unsur-unsurnya tidak setara. Contohnya, merah darah, biru langit, kuning emas. Dari contoh kata-kata tersebut digabungkan dengan kata adjektiva dan kata nomina. Yang berikutnya, contoh berikutnya coklat tua, merah muda, biru coklat-coklatan. Dari contoh kata-kata tersebut adalah gabungan antara adjektiva dengan adjektiva. Yang paling penting dalam frasa verba adalah frasa verba dapat mengalami perluasan. Misalnya, sudah sangat matang sekali. Contoh berikutnya tidak hanya nakal. Yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang frasa preposisi. Frasa preposisi adalah frasa yang berfungsi sebagai pengisi keterangan di dalam klausa. Frasa ini tidak termasuk dalam kategori frasa koordinatif atau subordinatif, melainkan frasa eksosentrik. Artinya, frasa ini tidak memiliki unsur inti atau tambahan. Kedua unsur yang membentuk frasa preposisi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Contoh, di pasar, di adalah preposisi yang memberikan informasi tentang lokasi, sementara pasar adalah nomina yang menjadi objek dari preposisi tersebut. Jadi, frasa di pasar mengindikasikan lokasi di mana seseorang atau sesuatu berada, yaitu di dalam atau pada pasar. Contoh berikutnya dari rumah sakit.
terdiri dari preposisi dari dan nomina rumah sakit. Preposisi dari menunjukkan asal atau tempat asal sesuatu, sementara rumah sakit adalah objek yang dijelaskan oleh preposisi tersebut. Jadi, frasa dari rumah sakit mengindikasikan asal atau tempat asal sesuatu dari rumah sakit. Contoh berikutnya dengan pensil alis. Terdiri dari preposisi dengan dan nomina pensil alis. Preposisi dengan menunjukkan alat atau cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sementara pensil alis adalah objek yang dijelaskan oleh preposisi tersebut. Jadi, frasa dengan pensil alis mengindikasikan alat atau cara yang digunakan, yaitu menggunakan pensil alis. Contoh berikutnya adalah oleh kakak. Terdiri dari preposisi oleh dan nomina kakak. Preposisi oleh menunjukkan pelaku atau pengarah suatu tindakan, sementara kakak adalah objek yang dijelaskan preposisi tersebut. Jadi, frasa kakak mengindikasikan siapa yang melakukan tindakan tersebut, yaitu kakak. Baik, sekian penjelasan materi tentang frasa dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Video putih, kita mau pulang. Terima kasih. Satu di sebelah Lili. Bisa sebentar kakak video dari belakang.